اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك. Al-mulayyinal janibi, yakni orang yang bersikap lemah lembut. Bitawadui, dengan merendahkan hati, wa tazalilu, dan merasa hina, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, warafiqan, hal keadaannya orang yang ramah, bihim, kepada mukminin, dan mutakabbiran, tidak merasa sombong, ay ala dunahu, yakni atas orang-orang yang di bawahnya. Ini ada makna tersirat, ya. Merendahkan jabatannya, yakni dia bersikap lemah lembut dengan penuh ketawaduan dan dengan penuh merasa hina. Ini kalau bos atasan, ya, itu. Qala Al-Ghazali, berkata oleh Imam Al-Ghazali, fa kullu man, maka bermula tiap-tiap orang, yara, yang menganggap, melihat oleh man, nafsahu, akan dirinya, khairan, itu lebih baik, min ahadin, daripada seseorang, min khalqillahi, dari makhluk Allah, fahuwa mutakabbirun, maka ia dianggap orang yang sombong. Orang yang merasa lebih baik daripada orang lain, maka dia termasuk orang yang sombong. Wala mutajayyiran, dan tidak orang yang angkuh, ayatian, yakni orang yang congkak, sombong, wa mustakbiron, dan orang yang menganggap hebat, orang yang menganggap dirinya paling hebat. Wala tawmi'an bin nasi, dan bukan orang yang rakus, bin nasi, terhadap manusia, tomak, serakah. Oleh syair, berkata oleh syair, minal wafiri, daripada bahar al-wafir, wa iyyakal matami awal amani, fakam amniyatan jalabat maniyatan. Wa iyyaka, dan takutlah kamu, matami'a, terhadap kerakusan, wal amani, dan berbagai macam keinginan-keinginan, hasrat-hasrat, mesti kita takut, ya. Sikap rakus dan sikap penuh punya keinginan-keinginan. Jadi di satu kitab itu dikatakan keinginan itu ya mencegah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang punya berbagai macam keinginan sampai kredit-kredit, ya. Akhirnya mikirin setorannya, kagak mikirin Allah taala, kagak mikirin ibadah, kagak mikirin majlis taklim, pokoknya banyak lah. Segala berbagai macam keinginan-keinginan kita, hasrat-hasrat kehidupan kita, ini mencegah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amniyatan, maka berapa banyak keinginan, jalan yang mengakibatkan keinginan tadi, maniyatan, kematian bagi si pelakunya. Ya, berapa banyak keinginan-keinginan, saking pengennya dia punya sesuatu, akhirnya menyebabkan dia sakit-sakitan, mati. Ya, dia ceroboh, akhirnya jadi mati. Dia punya utang, akhirnya bunuh diri. Ya begitu.
Banyak penyebab keinginan-keinginan itu mengakibatkan matinya seseorang. Wala harisan ala dunia, dan juga bukan orang yang rakus terhadap dunia. Ayraghiban, yakni orang yang cinta pihak terhadap dunia. Mujtahidan, hal keadaan orang yang bersungguh-sungguh benar-benar cinta terhadap dunia, urusan dunia pokoknya semangat terus, ya. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat, ya. Akhirnya dunia dikejar-kejar terus, betul. Wala musiran, dan bukanlah orang yang mengutamakan laha kepada dunia. Dunia jadi pokok, dunia jadi pikiran utamanya. Ai muqaddiman lid dunia, yakni orang yang selalu mengedepankan urusan-urusan dunia alal akhirati, atas urusan akhirat. Ya pokoknya kalah dah. Kalau udah bicara dunia, bicara bisnis, bicara cari duit, bicara kesenangan dunia, ya urusan akhirat nomor sekian. Urusan akhirat nomor sekian, gitu ya. Makanya kalau dikatakan majlis talim orang yang makin dikit, bisa heran. Karena sekarang manusia kebanyakan mengutamakan urusan dunianya, ya, sampai kalah menonton TV, kalah menonton balap, kalah menonton bola, kalah menonton macam-macam dah. Ya, namanya dia lebih mengutamakan urusan dunianya daripada urusan ukhrawinya. Qala Abdul Wahab Asy-Syarani, berkata oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, wa min akhlaqil qaumi, dan itu diantara akhlaknya satu kaum, yakni para sahabat. Ini ada lafaz radhiyallahu anhum, taqdimu a'malil akhirah, yaitu bermula mendahulukan amalan-amalan akhirat, daiman, ya, langgeng terus menerus, ala a'malid dunia, atas amalan-amalan dunia. Jadi para sahabat dulu selalu, ya, mengedepankan urusan akhirat daripada urusan dunia. Fayuqaddimu, lalu mendahulukan ahaduhum, oleh salah seorang daripada mereka, wirdahu, akan wiridannya, ba'da salati subhi, setelah salat subuh, ala sairi muhimmanihi, atas urusan-urusan kepentingannya, kama yuqaddimu, sebagaimana mendahulukan oleh seseorang at-tahajjud, akan tahajud bil lailatil baridati, pada malam yang dingin, ala naumihi, atas tidurnya, tahta lihafi, yang di bawah, di dalam selimutnya. Intah, selesai oleh Abdul Wahab Asy-Syarani. Jadi seseorang mendahulukan wiridannya, ya, daripada berangkat kerjanya waktu subuh, ya. Ya artinya kalau memang harus berangkat, ya wirid meskipun di mobil, meskipun di motor, gitu ya. Karena patokan kita dunia itu sekarang, zaman sekarang riwul, repot, gitu ya. Mesti diatur dengan jam, mesti harus, ya, sesuai dengan ketentuan. Ya kalau kita kuat ninggalin dunia sama sekali, ya silakan. Gitu. Ya, kita mampu meninggalkan dunia, ya, kita kagak kerja atau kita melakukan ibadah kerja ala kadarnya, ya silahkan aja, ya. Tapi ini zaman sekarang agak sulit, makanya udah mau tidak mau kita dikatakan manusia yang nguber-nguber dunia juga udah, ya. Itu makanya jangan salah niat ketika kita kerja,
ketika kita mencari duit, niatin sebagai amalan akhirat. Ya, niatin sebagai amalan akhirat. Bukan kita mau mencari kesenangan dunia. Kita niat mencari nafkah, kita niat buat kesejahteraan keluarga kita. Nah itu namanya amalan-amalan akhirat. Ya, kita niat kalau ada lebihnya buat sedekah, buat membantu orang-orang yang tidak mampu, bukan hanya mengutamakan kesenangan-kesenangan kita. Sabtu minggu weekend ya. Meskipun cuma habis 300.000, 400.000, namanya kita mencari kesenangan dunia. Silakan weekend, ada aturannya. Ya. Sebulan sekali silakan, namanya kita nyenangin anak istri kita. Udah suntuk di rumah, ada elah. Ya, udah duit masaknya, duit ininya, ya pas-pasan, minggu kagak pernah jalan-jalan, wah repot dah. Ya. Wala jami'an lil mali, dan bukan orang yang suka mengumpulkan harta. Qala Abdul Wahab Asy'arani, berkata oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, wa qad kana, dan sungguh keadaan Ibrahim bin Adham rahimahullah taala yaqulu, berkata, la yakmulu, tidaklah sempurna, maqamul fakir, oleh kedudukan orang yang fakir, ila bi raddid dunya, kecuali dengan menolak dunia. Ya, di sini kata-kata al-fakir bukan miskin. Ya, al-fakir itu orang yang membutuhkan rahmat Allah. Ya, kita itu fakir semuanya karena kita butuh terhadap rahmat Allah. Bukan dianggap kita itu miskin, fakir miskin. Ya, makanya al-fakir, kalau khotib Jumat menyebutnya al-fakir, berarti orang yang sangat mengharapkan rahmat Allah. Tidak sempurna kedudukan orang yang mengharapkan rahmat Allah illa bi raddid dunya, kecuali dengan menolak dunia. Wa adamu taqdimi nafsi, dan tidak mendahulukan dirinya pihak pada dunia, ala ikhwanihi, atas para saudaranya, illa ayyakuna, kecuali bahwasanya keadaan taqdimu nafsi ahwaja minhum, itu lebih membutuhkan minhum dibanding ikhwan. Ya, kecuali memang yang lain kagak bisa nyari, yang lain tidak bisa mengumpulkan dana, dia berusaha mencari dana, ya, dibanding saudara-saudaranya, nggak apa-apa, namanya bukan tujuannya untuk mengumpulkan harta. Ya, kita dewasa lah. Masalah cinta dunia, masalah menumpuk harta, ya kita udah paham semuanya. Ya, kita yang punya aturan, kita yang punya pikiran. Selama ini hidup kita, apakah kita menumpuk harta, ataukah kita lebih cinta terhadap dunia, ataukah cinta terhadap akhirat? Kita yang nilai sendiri dah. Ya, jangan diakal-akalin. Makin pintar, ya, makin cerdas, otak Yahudi kalau gitu ya. Seolah-olah niat ibadah, padahal nyata-nyatanya memang mencari kesenangan dunia. Wa kana Isa alaihi salatu wassalam, dan sungguh keadaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam yaqul, berkata, la yakunu, tidaklah menjadi ar-rajulu oleh seorang laki, solehan itu dianggap soleh, hatta yatasawa, sehingga menjadi setara, menjadi sama, indahu di sisinya, az-zahabu oleh emas, wa turabu dan tebu. Susah ini, ya. Kita mau dianggap orang soleh, ya, kalau kita nilai debu dengan nilai emas kita anggap sama, repot nih. Ya, mau cobain, ya,
buang emas segram aja dah. Kita kehilangan emas segram 2 gram, Masya Allah pusingnya luar biasa tuh. Di mana beda kayak kita kehilangan debu, ya beda kayak kita kehilangan debu gitu. Bahkan debu kita hilang-hilangin, di sendal ada debu kita sikat, kita kasih sabun, ya. Tapi kalau sendal ada emasnya, Masya Allah kita pakai juga jarang-jarang kali, ya. Kita pakainya jarang-jarang, paling kalau ada acara khusus ketemu menteri misalnya, ya. Kalau belepotan debu kagak mungkin kita pakai, tapi kalau berhiaskan emas, senengnya luar biasa. Nah itu kita belum soleh namanya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama'a, siapa saja mengumpulkan oleh orang al-mala, akan harta, min ghairi haqqi, dengan tanpa haknya, sallallahu alal ma'i wattin, maka Allah akan menguasakan kepada dirinya alal mali, atas air, wattini, dan tanah. Paham nih? Siapa saja yang mengumpulkan harta dengan tanpa hak, nyari duit kagak bener, ya, salatahu, maka akan menguasakan kepada dirinya Allah, oleh Allah, alal ma'i, atas air, watini, dan tanah. Ngerti? Ya. Jadi kalau orang numpuk-numpuk harta, nanti yang makan, yang gerus, yang nyeburin, yang hilangin itu air sama tanah, seperti korun, ya. Allah memberikan kuasa terhadap air, Allah memberikan kuasa terhadap tanah untuk melenyapkan harta-hartanya, maksudnya begitu, ya. Kalau Allah azab langsung kelihatan Allah sentimen, ya. Allah orang kayak begini. Nah, akhirnya Allah memberikan kuasa terhadap air, Allah memberikan kuasa terhadap api, terhadap tanah, pokoknya macam-macam yang bisa menyebabkan harta yang dikumpulkannya itu jadi hilang. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, hakahu menghukumi Abdul Wahab bin Ahmad di Badril Munir, di dalam kitab Badril Munir. Hakahu menceritakan Abdul Wahab bin Ahmad di Badril Munir, di dalam kitab Badril Munir. Wala mani'an, dan bukanlah orang yang mencegah, lahu bagi harta, an haqihi, daripada haknya. Bukan orang yang menolak hak, ya. Kalau memang itu haknya, ya ambil. Berarti apa? Menolak hak itu kagak bagus, ya. Menolak hak itu tidak bagus, gitu. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maktubun, ditulis, ala babil jannah, di atas pintu surga, anta haramun, anta bermula engkau surga, haramun itu haram, alal bakhili, atas orang yang pelit, wa mani'iz zakati, di sini mani'iz zakat, ya, menolak memberikan zakat, wa dayus, dan dayus itu orang yang rela membiarkan keluarganya berbuat maksiat, ya. Istrinya dibawa-bawa orang, dia diam aja, itu dayus namanya. Anaknya dibawa orang, dipacarin orang, jalan-jalan, itu dayus namanya, ya. Jadi orang-orang kayak begitu, ya, haram, ya, bagi jannah, bagi surga.
Wa huwa bermula ad-dayyus alladzi yarda, yaitu orang yang rela, orang yang ridha bil qabihi, dengan kejelekan, ala ahlihi, atas keluarganya. Bil qabih di sini berbuat cabul, ya, berbuat cabul. Zakaro menyebutkan zalika akan hadis tersebut Abu Lais bil Jawahir, di dalam kitab Al Jawahir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah jawadun, sesungguhnya Allah itu dermawan, yuhibbu, maka mencintai oleh Allah al-jawada, akan orang-orang yang dermawan. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun min Allah. As-sakhiyyu bermula orang yang dermawan, qaribun min Allah, dekat dari Allah. Wa qaribun minan nas, dekat juga sama manusia. Wa ba'idun minan nar, dan jauh daripada api neraka. Ya, ada orang yang baca qaribun semua, ya. As-sakhiyyu qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Ya. Karena apa? Dia kagak ngaji hadis, dia cuma hafal. Oh, orang dermawan dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga. Padahal ba'idun minal nar. Wal bakhilu, sedangkan orang yang pelit, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh daripada surga. Ini ba'id semua, ya. Yang atas dilurus-lurusin aja, qaribun minal jannah, gitu ya. Hati-hati tuh. Wal bukhlu, bermula pelit, man'ul wajibi, yaitu menolak perkara-perkara yang wajib. Zakat, tetapi pelit. Wasti'abul atiyah, dan mempersulit diri mengenai satu pemberian. Menolak zakat, ya, susah, mempersulit diri, ya, mengenai satu pemberian atiyah. Kalau suruh sedekah, suruh ngasih orang, ya, itu dirinya susah benar, namanya mempersulit diri untuk memberikan kepada orang lain. Kalau manul wajib, dia nolak mentah-mentah, suruh zakat ogah, ya, itu. Kalau orang udah kagak mau zakat, itu udah pasti dah, ya, ngasih kepada orang lain, kesannya hawanya berat benar, itu udah pasti gitu. Yang wajib aja susah, ya, sampai lagi yang tidak wajib gitu. Wakila, dan dikatakan man bermula seseorang apa yang memberikan al-ba'du, akan sebagian, bahwa sakhiyun, maka ia dianggap orang yang dermawan. Wa man bermula siapa saja atau yang memberikan aksar, itu lebih banyak, bahwa jawadun, maka ia dianggap orang yang murah hati. Kalau dermawan setengah, lebih dari setengah, namanya jawad. Wa man athara ghairahu, dan siapa saja yang memberi, yang lebih mengutamakan ghairahu, akan orang lain, bahwa mu'athirun, maka ia dianggap sebagai mu'athir, orang yang mengutamakan kepentingan orang lain. Sekarang udah kita hidup, ya, kagak pernah kita peduli dengan kesulitan, kesusahan orang lain, ya. Bahkan ketika orang yang memang nasibnya nggak punya kerjaan, susah dari kerjaan, dikata gampang kali orang nyari kerjaan, ya.
Ketika dia kesulitan kita ngomong, biar kita tahu rasa orangnya males banget. Ya, emang nasibnya susah. Ya, buat nyari kerja susah, orang nyuruh dia kerja juga susah, mau disuruh-suruh juga memang kagak mampu ya, susah kan pokoknya. Emang nasibnya udah begitu. Ya. Wa man lam yabdul syai'an fahuwa bakhilun. Siapa saja yang tidak mendermakan akan sesuatu, fahuwa bakhilun, maka ia dianggap orang yang fikir, pelit, medit. Zakar menjelaskan zalika akan tersebut fi sarhil kaukabu, di dalam sarah kaukab al-waqadu, kaukabdil waqad. Wala fazzan, dan bukanlah orang yang berperangai buruk, berperangai tidak sopan santun. Aikal siani orang yang bengis, kejam. Sayyi al-khuluqi, yang jelek akhlaknya. Khosinal kalami, yang kasar bicaranya. Itu namanya berperangai tidak santun, bengis, kejam dilihatnya. Ya, kalau kejam dilihatnya sih, kalau perbuatannya baik ya nggak apa-apa. Memang kita aja yang nganggap dia kelihatannya kejam, kelihatannya bengis, tapi orang yang mau baik gitu ya. Wala jafian, dan bukanlah orang yang mengasingkan diri, memisahkan diri lahum kepada mereka, ailil mu'minin, yakni kepada orang-orang yang beriman. Ini memisahkan dirinya karena malu gitu ya, karena memang dia kagak mau campur sama orang mukmin. Sebab kalau orang mukmin udah berkumpul, ada aja dah ya, kadang-kadang suruh ngamal, kadang-kadang suruh berbuat baik, kadang-kadang suruh ngaji ya, kadang-kadang suruh membayar zakat. Dia itu kagak demen yang begitu-begitu. Makanya dia memisahkan diri daripada orang-orang mukmin, daripada orang-orang yang baik, daripada orang-orang yang bertutur kata sopan ya. Gitu. Ya, makanya dia nggak pernah bergaul di masyarakat. Dia mementingkan dirinya sendiri ya. Kenapa? Kagak mau dirinya disibukkan, kagak mau dirinya diberatkan dengan permintaan-permintaan. Gitu. Ya. Wal jafa'u, jafian itu di atas. Wal jafa'u bermula kata al jafa, naqidus silati, yaitu lawan daripada kata silaturahmi. Kama fil qomus, di mana di dalam kitab al qomus. Jafian itu orang yang kagak pernah silaturahmi ya, sibuk sama kerja, nggak pernah tahlil, nggak pernah namu, nggak pernah main ya, yang dipikirin kerjaannya aja ya, itu kagak bagus ya. Waktunya libur ada tahlilan dia tahlil gitu ya, waktunya sempat ada acara dia datang gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zurriyan
tazdad hubban. Zur, berkunjunglah, ziarahlah, lian jarang-jarang, tazdad maka akan bertambah, hubban, cinta atau kangen. Ya, kalau datang tiap hari ya kebangetan juga gitu ya. Main tiap hari ya kebangetan juga. Mainlah jarang-jarang, ya maka akan timbul rasa cinta, akan timbul rasa kangen. Seperti tahadu tahabau, kita tahabu, sebab itu dari Jawa. Kalau tahadu tahabu, ya saling memberi, saling mencintai, ya. Tahadu tahabau, saling memberilah, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Kalau tahadu tahabu, dulunya perintah, suruh saling memberi, suruh saling mencintai, bukan saling mencintai. Itu kesalahan yang sudah bermasyarakat. Orang rata-rata banyak bacanya tahabu, ya. Yang benar bacanya tahadu tahabau, maka ya, kalian akan saling mencintai. Wala ghalidan, dan bukan orang yang kejam, berat. Al-ghaladu fil qalbi, berat di dalam hatinya. Didurifqati, lawan dari kata-kata welas asih, ya, belas kasih. Wal qaulul khasinu, dan berkata kasar. Awil arfu, atau bengis. Wala numarian, dan bukanlah orang yang suka berdebat. Aito inan, yakni orang yang suka menyangkal fil qauli, dalam ucapan. Muzayyiqan, ada orang yang merendahkan, lahu, kepada omongan tadi. Wa musaghiran, dan ada orang yang merendahkan, lil qaili, kepada orang yang berbicara. Ini namanya debat apa nih? Hah? Debat apa yang biasa? Hah? Debat? Debat kusir. Ya. Artinya ya, urusan-urusan yang kagak penting tuh, ya, dibela-belain, ya, dibicara-bicarain, didebat-debatin loh. Ya. Itu akhlak kagak bagus termasuk. Ya, akhlak yang kagak bagus. Hal-hal yang kagak penting diusaha, diribut-ributin, dibela-belain. Ya. Itu. Tiba omongan begitu doang, gak elah ilallah. Ya, anak bocah juga ngerti kali, bisa diributin udah. Ya. Wala yakunu, dan tidak akan terjadi al-mara'u, oleh satu perkara, ila tiradan, kecuali dengan berdebat.
menyalahkan perkataan orang lain, nggak akan terjadi tuh. Ya. Suatu perkara dengan cara berdebat. Jadi kalau rapat bukan nyari perdebatan, ya, tapi nyari persamaan. Itu namanya tujuan rapat tuh dulu. Dialog. Ya. Ya, berbeda. Mau dialog ke musyawarah ya. Kalau yang dikedepankan masalah perdebatan, masalah perbedaan akan bakalan terjadi dah. Nggak ada bakalan terjadi sesuatu yang bagus. Tapi kalau musyawarah bagaimana baiknya? Ya, enggak pakai kekeh, enggak sengke-sengkean kan? Ya. Kalau memang dasarnya mau musyawarah, kalau didasari dengan karena ketidaksenangan orang yang punya usul, orang yang punya urusan, udah kan bakalan beres bakalan. Ya, karena dasarnya dia kagak suka, dasarnya dia kagak demen, gitu. Ya. Tapi kalau 50-50, ya, demennya ada juga, kagak demen ada juga. Kalau dengan musyawarah bisa kita ngalah, ya. Ada istilah ngalah untuk menang, gitu ya. Bihilafil jidali, berbeda dengan al-jidal, perdebatan. Fa'innahu, karena sesungguhnya al-jidal yakunu menjadi oleh jidal ibza'an wa i'radan, ya, merasa tersakiti, wa i'radan, dan penolakan, wala mujadilan, dan bukan menjadi orang ahli debat. Enggak bagus tuh, ya. Wa aslul jidali, bermula asal kata al-jidal, debat, al-mukhasomatu, yaitu berbantah-bantahan, bima yasghalu, dengan sesuatu yang membuat sibuk, an-zuhur, disamain ya. Kalimat selanjutnya wa wuduhis shawab, kalau zahril haqi wadhis shawab. Tersalah, mau diganti yang mana? Ya. Kalau mau pakai zahril haqi wa wadhis shawab, kalau mau pakai zuhuril haqi wa wuduhis shawab, terserah. Ya, biar nimbang, ya, biar nimbang. An zuhuril haqqi, dari menjadi jelasnya hal yang benar, wa wuduhi shawabi, dan membuat terang kebenaran. Membuat rancu dengan sebab sibuk, ya.
jauh dari membuat jelas kebenaran, membuat terang kebenaran. Al-haq as-shawab sama. Sumastumila, kemudian digunakan oleh kata al-jidal fi muqabalatil adillati, di dalam perbandingan dalil-dalil, li zuhuri arjahiha, supaya tambah jelas ya dalil-dalil yang paling unggul. Wa bermula perdebatan itu, kata-kata al-jidala, mujadilan ya, mencari dalil-dalil yang paling unggul, berdebat, ada dalil ini, dalil ini ya. Nah itu dianggap mahmudun ya, hak akhlak yang terpuji. In kana, apabila keadaan jidal, lil wukufi, untuk mengukuhkan, alal haqqi, atas kebenaran, wa illa, seandainya tidak mencari kebenaran, famazmumun, maka termasuk akhlak yang tercela. Kama, sebagaimana afada, menjelaskan hal tersebut Al-Qayyumi, oleh Syekh Al-Qayyumi, fil Misbahi, di dalam kitab Al-Misbah. Al-Qayyumi, oleh Syekh Al-Qayyumi, fil Misbahi, di dalam kitab Al-Misbah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun, tidak akan tersesat oleh satu kaum, ba'da hudan, setelah mendapat petunjuk, kanu, keadaan mereka, alaihi, atas petunjuk tersebut, illa utu, kecuali memberikan kepada mereka al-jadala, akan perdebatan. Tidak akan tersesat satu kaum ya, ketika dia diberikan petunjuk itu dilaksanakan, kanu alaihi, maksudnya begitu. Kecuali orang-orang yang bangkang, yang membantah, yang berdebat atas petunjuk tersebut, maka dia akan tersesat gitu, ya. Jadi kalau udah dikasih tahu, ikutin udah ya. Nah ini pekerjaan orang-orang Yahudi gitu ya. Pengikutnya Nabi Musa itu kebanyakan nanya, makanya sulit akhirnya hidupnya ya. Kebanyakan nanya, bukan nanya buat mencari kebenaran, bukan nanya buat mencari kecerahan ya, pencerahan, tapi nanyanya bertele-tele ya, bertele-tele. Ai idza arada, yakni apabila menghendaki Allah illa lahum, maka Allah akan menyesatkan mereka. Wala budda, maka tidak boleh tidak, min i'taihim, daripada mematuhinya. I'taihim, min i'taihim, dari memberikannya kepada mereka, al-jadala, akan perdebatan, bil ma'quli, dengan akal pikiran mereka. Zakarahu, menyebut hal tersebut, bil Badril Munir, di dalam kitab Al-Badril Munir, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Apabila menghendaki oleh Allah akan menyesatkan mereka, maka tidak boleh tidak daripada Allah memberikan mereka akan perdebatan secara akal ya. Akhirnya apa? Allah sesatin. Makanya filsafat itu nggak bagus, karena memenangkan akal ya. Kalau kita akal-akalin urusan kehidupan kita, maka Allah akan sesatkan kita
ya Allah akan sesatkan kita. Kenapa? Di hidup kita ya mesti takwa kepada Allah, mesti yakin kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita kagak bisa menyandarkan hidup kita dengan uang, menyandarkan hidup kita dengan kerjaan, menyandarkan hidup kita dengan macam-macam ilmu. Ya, nggak boleh kita nyandarin hidup kita dengan ilmu. Kita bisa hidup kalau kita punya ilmu. Kita bisa hidup kalau kita punya kerjaan. Kita bisa hidup kalau kita punya duit. Ya, nggak bisa. Tetap aja wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa setiap urusan dengan duit kelar? Kagak mungkin. Ya. Apa kalau kita setiap urusan kelar dengan sebab kita kerja? Enggak mungkin. Ya. Nah, hidup kita jangan diakal-akalin. Ya. Apapun kita, ya, bagaimanapun kesulitan-kesulitan kita, bukan duit ujung-ujungnya, bukan UUD, ujung-ujungnya duit. Tetap. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bahkan Allah jamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Diberikan rezeki entah caranya bagaimana atau bentuk rezekinya apa, min haitsu la yahtasib, dari arah yang kita kagak sangka-sangka. Ya. Sampai memberatkan diri kita buat sedekah karena takutnya biaya hidup kita mahal. Ya udah bil udah 9 bulan, sesar 14 juta, 16 juta, itu rumah sakit ecek-ecek. Yang gedean dikit 32 juta. Habis itu gaji bertahun-tahun dikumpulin cuma buat sesar bayi doang. Mau sedekah takut, mau ngasih orang tua takut susah, takut kagak punya duit. Ya, bener sih. Wa may yattaqi, siapa yang takut, ngartinya takut, ngartinya bukan takwa. Dibela-belain tuh hidupnya di dunia kayak begitu, hingga sedekahnya males. Ya, mau orang lain kayak, mau ke yang susah kayak, mau ke orang tuanya kayak susah benar buat sedekah. Ya, pikiran kita enak aja. Ya, kita yang kerja, dia yang enak-enakan, dia tinggal nerima doang. Ya, yang capek kita keringetan, sampai ke bol-bol kita keringetan, cuma sekedar nyari duit gitu. Jadi kalau kita, ya, jangan sampai ini, kalau kita Allah menghendaki kita sesat, kita susah, ya, maka Allah akan memenangkan akal kita. Namanya apa? Kalau kita pakai akal-akal hidup kita, pakai hitungan matematik hidup kita, berarti apa? Aradallahu, ya, idlalahum. Allah menginginkan kita itu menjadi orang yang tersesat, maka kita pakai akal kita, sepinter-pinternya akal kita buat nyari duit, kita gunain. Benar-benar tuh akal kagak mikir rezeki dari Allah, kagak mikir. Kotak-katik bagaimana caranya nyari duit biar kotak-katik terus, ya. Wah kagak nih, mestinya wah kotak-katik lagi. Pokoknya hasilnya biar benar-benar tuh. Watak tukang dagang, ya. Watak orang tukang bisnis, ngakalin akalnya, minterin akalnya, ya. Tapi lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wala mukhasiman, dan bukan orang yang suka berantem. Al-mughaliyan, yakni orang yang lebihan bil khusumati, tukang berantemnya nih, tukang bertengkarnya. Liyastawfiya, supaya ia mendapati bihi, dengan berantem tadi, malan, akan harta, au haqqan, atau hak, kepentingan, maksudan yang dituju. Ya, jagoan benar-benar ini mah, itu ya, punya tujuan. Kalau kagak berantem kagak enak, ya. Pokoknya bagaimana caranya, yang penting gua dapat duit. Ya, mau berantem dah. Ayo, ya. Bagaimana aja tujuannya, yang penting maksudnya tercapai, ya. Berantem juga oke. Ya, mau tukang berantem, mau punya duit ya mesti berantem, ya. Mau punya urusan ya harus berantem, ya. Nah itu alat kagak bagus, ya. Segala sesuatu ujung-ujungnya berantem, ya. Yang penting apaan aja tercapai. Kirain yang penting berantem. Wala qasiyan, dan bukan orang yang keras hatinya. Ai fil qalbi, yani hati, bi alla yaqbala, dengan bahwasanya tidak menerima orang tadi al mau'izata, akan nasihat-nasihat. Keras hati ini sulit nih. Kadang-kadang kita bisa rasain, kadang-kadang kagak. Ya. Gitu. Sebab kalau yang namanya memang lembut hatinya, ya jangankan sama orang alim, sama orang biasa aja kalau dinasihati menerima. Ya. Ada kiai ngobrol sama saya. Ya. Saya susah. Kalau bukan kiai saya yang nasihatin, ya saya susah buat menerimanya. Jadi yang nasihatin kudu kiai, dia tetap aja tuh kiai keras hatinya namanya. Ya. Jadi jangan bersandar pada gurunya, jangan bersandar pada kiainya. Kalau memang itu satu nasihat, terima dengan lapang dada. Terima dengan lapang dada. Kagak gue kagak ngerti, pokoknya guru gue baru ngomong dah. Kalau guru gue udah ngomong udah susah dah. Gue nolaknya susah, gue ngelawannya susah. Mesti gurunya aja repot nih. Manusia repot nih. Ya. Kalau gurunya udah mati, merdeka dia. Ya. Gurunya udah mati, merdeka. Nggak ada yang nasihatin. Menang sendirian ya. Menang sendirian. Wadalail bermula dalil lil wa'idi, yang mengancam ala qasawatil qulubi, atas orang yang punya hati yang keras. Kasiratun, itu banyak. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka celakalah bagi orang yang punya hati yang keras. Al-qasiyah itu hati yang sudah membatu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama'ah. Innama yarhamu, hanya saja memberikan kasih sayang Allah oleh Allah, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, ar-ruhama'ah, yang punya rasa kasih.
Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah hanya turun kepada hamba-hambanya yang punya kasih sayang. Ya, kalau hatinya keras nggak akan dapat rahmat Allah. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh, hadis riwayat Abu Dawud dan ghairuh. Wala sayyi'al akhlaqi wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ini bukanlah orang ini sifat-sifat mazmumah, ya. Jadi kalau kita lihat dari kita masalah jauh, masih jauh, ya, masih jauh. Artinya untuk sempurnanya kehidupan kita ini harus banyak pengorbanan. Ya. Modal dasarnya sabar udah. Modal dasar sabar dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal dua itu aja dah hingga kita masih bisa melakukan hal-hal yang baik dengan sebab itu sabar, meninggalkan hal-hal yang jelek dengan sebab itu sabar, dan yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jangan bosan-bosan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan bosan-bosan. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan, ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan tutup hati kita. Ketika Allah sudah berikan petunjuk, kalau Allah ditutup lagi, masa Allah repot lagi. Ya, repot lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala bidzikri al-Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana